Kami ini prajurit pelit Qurani dan juga mandiri, siap belajar dan tak pernah gentar. Itu adalah jiwa kami. Tugas apapun akan kami hadapi, cita-cita yang tinggi raih hari ini. Khalid bin Walid. Untuk hari ini kita belajar tentang data, pengertian data. Sebelum membuat diagram, kita harus memiliki data. Nah, baik itu data acak maupun data yang sudah diurutkan. Nah, contoh di sini ada 10 teman dari Dori memiliki nilai 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Nah, ini sudah langsung nilainya berurutan dari kecil hingga ke besar. Nah, bisa juga kalau ada data-data yang acak, misalkan 9-nya di depan, 5-nya di belakang. Sebelum kita membuat grafik atau diagram garis dan diagram batang, alangkah baiknya kita menggunakan tabel, yaitu data tersebut diubah ke bentuk tabel. Ada 2 tabel, yaitu bagian nilai dan jumlah. Nilai 5 pada baris 5 ini ada berapa? Ya, ada 1. Nah, tulis 1 orang. Kemudian kita lanjut nilai 6. Nilai 6-nya ada 2. Nah, nilai 6 ada 2 sehingga kita tulis 2 orang. Kemudian untuk nilai 7. Nilai 7 ada berapa orang? 1, 2, 3. Ya, ada 3 orang. Nah, kemudian untuk nilai 8 ada 3 orang. 1, 2, 3. Ya. Kemudian untuk nilai 9 ada 1 orang. Nah, di sini kita baru bisa mengubah ke diagram garis. Bagaimana cara mengubah ke diagram garis, diagram batang ataupun diagram lingkaran? Nah, kita akan belajar dulu diagram garis dan diagram batang. Jadi dari tabel tadi kita bisa ubah ke, ya, di sini perhatikan. Contoh nilai ulangan ada 4. Nilai 5, 6, 7, 8. Masing-masing ada 1 orang, 1 orang, 5 orang, dan 1 orang. Untuk membuat diagram garis, caranya seperti ini. Ya, membuat garis vertikal atau yang tegak dari atas ke bawah dan garis horizontal dari kiri ke kanan. Nah, untuk garis horizontal atau yang bawah itu adalah nilai ulangan, kemudian nilai di bagian tegaknya atau garis yang berdiri itu jumlah siswanya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kita mulai tarik. Nilai 5 ada 1 orang. Nah, kemudian dibikin titik pertemuan antara 5 dan 1. Diberikan titik. Kemudian nilai 6 juga 1 orang, kita berikan titik. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ya ada 3 orang. Nah, titik-titik itu kita hubungkan menggunakan garis. Titik-titik yang tadi yang bulat merah itu kita hubungkan dengan garis. Kita tarik garis dari pojok pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal, kita tarik. Nah, ini yang disebut dengan diagram garis yang berwarna biru. Nah, bagaimana dengan diagram batang? Diagram batang ini kurang lebih cara kerjanya sama dengan diagram garis. Bedanya kalau diagram batang itu menggunakan balok-balok. Nah, diagram batang cara membuatnya seperti ini. Garis horizontal, nah, atau kiri ke kanan, kemudian harus garis vertikal dari atas ke bawah. Nah, untuk garis vertikal itu sebagai nilai ulangan. Kemudian yang nilai ulangan ini yang horizontal, ya, dari kiri ke kanan. Jumlah siswanya itu yang vertikal atau tegak dari atas ke bawah. Nah, garis ini keduanya harus bertemu sehingga kita bisa menentukan nilai 5 itu ada 1 orang. Nah, dihubungkan kemudian kasih titik. Nilai 6 1 orang. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ada 3 orang. Nah, ketika sudah diberikan titik seperti ini, kalau tadi di diagram garis kita hubungkan dari pojok mengikuti titik-titik,
kalau diagram batang, dia hanya diberikan batang atau balok sesuai nilai ulangannya. Nah, sampai di titik yang tadi. Nah, ini adalah diagram batang. Jadi diagram batang ini cara menentukan itu berdasarkan tabel. Terima kasih. Mudah-mudahan kakak-kakak paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.